Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih menjadi seorang muslim yang menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan berbagai macam kebaikan kepada kita semua dan yang mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kita berusaha mempelajari sunnah-sunnah beliau dan juga berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka membuktikan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam Kitabut Tauhid, yaitu bab yang ke-53. La yaqulu abdi wa amati. Janganlah seseorang berkata kepada budaknya abdi, hambaku, wa amati, hamba perempuanku. Taib. Yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yaqul ahadukum at'im rabbaka waddi rabbaka. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, hidangkan makanan untuk Rabbmu dan siapkan minuman untuk Rabbmu. Wal yaqul sayyidi wa maulaya. Akan tetapi cukuplah katakan sayyidku dan maulaku. Wala yaqul ahadukum, dan janganlah kalian mengatakan abdi wa amati. Ya, abdi ini kalimat khusus ya, menggunakan kata abdun. Tentu ini adanya di dalam istilah Arab ya. Abdun itu istilah untuk hamba sahaya laki-laki, amah ini untuk hamba sahaya perempuan, dan juga adanya di zaman dahulu dan sekarang tidak ada. Wal yaqul, tetapi hendaklah dia mengatakan fataya wa fatati wa ghulami. Ini istilah yang diganti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di dalam hadis ini berkisar tentang lafaz yang dirubah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya pembahasan ini mirip dengan pembahasan sebelumnya
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan ucapan-ucapan yang tidak tepat yang biasa beredar di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di dalam lafaz yang biasa diucapkan oleh seorang Muslim. Ya. Apa masalahnya dengan kalimat tadi yaitu Rabb, ya, Rabbi atau Rabbaka, kemudian Abdi dan Amati. Permasalahannya adalah istilah yang digunakan sebagai panggilan di sini menyerupai antara Allah dengan hambanya, ya, menyerupai antara Allah dengan apa? Dengan hambanya. Maka ketika seorang budak sahaya diperintahkan dengan mengucapkan at'im rabbaka, berilah makan kepada Rabbmu, ya, seakan-akan di sini menyebutkan bahwasanya budak ini memiliki Tuhan, ya, memiliki Tuhan, bukan cuma tuan tapi apa? Tapi Tuhan. Jadi mirip dengan apa? Mirip dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah istilah tersebut supaya lebih pantas dan untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga abdi, ya, hamba-hambaku. Jadi seakan budak ini adalah hamba yang harus beribadah kepada siapa? Kepada tuannya dengan menggunakan istilah abdi. Maka dirubah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat fataya. Ya, meskipun di dalam kenyataan insyaallah tidak ada seorang yang ketika dia memanggil hambanya dia merasa bahwasanya dia adalah Tuhan yang harus diibadahi, kemudian hamba itu adalah hamba miliknya yang harus beribadah kepadanya. Insyaallah enggak ada sama sekali, ya. Tetapi ini dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian di sini berkaitan dengan perbudakan, ya. Berkaitan dengan perbudakan. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbudakan itu bukanlah yang pertama kali ada. Hanya saja Al-Qur'an dan Sunnah membahasnya dan juga menetapkannya, memberikan aturan-aturan yang berkaitan dengan apa? Dengan perbudakan ini. Di zaman sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbudakan itu sudah ada, ya. Jadi kabilah-kabilah yang kuat itu menyerang kabilah yang lemah, kemudian apabila mereka kalah maka yang ditawan itu dijadikan sebagai budak yang diperjualbelikan. Demikian juga di Romawi, ya, dan aturan-aturan di negara di zaman dahulu ketika mereka memenangkan suatu peperangan, maka manusia-manusia yang dikalahkan itu kemudian diperjualbelikan dan dijadikan sebagai budak. Bahkan kalau dalam Al-Qur'an kita mendengar ada seorang nabi yang dijadikan budak, ya. Siapa itu? Nabi Yusuf, ya kan? Nabi Yusuf ditemukan di dalam sumur, lalu dikeluarkan, lalu diperjualbelikan dengan harga yang sangat murah. Tetapi perbudakan tersebut tidaklah mengurangi kemuliaan Nabi Yusuf sama sekali. Beliau tetap putra dari Nabi Yakub, kakeknya Nabi Ishak, ya, kakeknya lagi Nabi Ibrahim. Jadi kemuliaan itu tetap meskipun seseorang dijadikan sebagai budak. Taib. Dan di dalam Islam perbudakan ini berusaha dihapuskan, yaitu dengan aturan-aturan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Contohnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Orang yang membunuh tetapi
tidak sengaja, atau qatlul khata', ya, membunuh tidak sengaja. Ketika orang ini tidak bisa membayar diat, maka dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk berpuasa dua bulan berturut-turut, ya, 2 bulan berturut-turut, dan juga memerdekakan budak. Dia diberitakan untuk memerdekakan budak. Dalam firman-Nya, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatum musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Ya, kalau itu pembunuhan tersebut terjadi di antara orang-orang yang saling mengadakan perdamaian, tapi kemudian ada yang terbunuh, maka dia harus membayar diat dan juga harus memerdekakan memerdekakan budak. Kalau tidak memiliki budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Contohnya lagi yaitu orang yang memiliki sumpah, wallahi, demi Allah aku tidak akan makan, misalkan. Kemudian dia itu menyelisihi sumpahnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan orang tersebut untuk memerdekakan memerdekakan budak. Dan banyak sekali aturan-aturan yang lainnya yang kita itu diperintahkan untuk membantu seorang muslim yang masih terbelenggu di dalam perbudakan supaya dia bisa membebaskan dirinya, ya. Dan juga budak di dalam Islam itu diperintahkan untuk dididik, diperlakukan baik. Jadi ada seseorang yang bernama Muawiyah ibnul Hakam, dia memukul budak perempuannya dikarenakan budaknya ini membiarkan atau kurang baik di dalam menggembala kambingnya, sehingga salah satu kambingnya ini diterkam oleh serigala. Lalu ketika dia mengetahui, maka budak perempuan ini dipukul. Laporlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang dia lakukan, dan beliau memerintahkan bebaskan dia, ya. Orang tersebut lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia ingin membebaskannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi wanita tersebut dan bertanya, di mana Allah, ya. Wanita tersebut mengatakan, fis sama, siapa aku? Engkau adalah utusan Allah. A'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena dia adalah seorang mukminah. Baik. Dan hadis-hadis yang lain yang begitu banyak, kita diperintahkan untuk memuliakan budak di dalam memberikan makan, memberikan pakaian, tempat tinggal, dan juga memberikan beban pekerjaan. Tidak boleh memberatkan yang tidak mampu dikerjakan. Taib. Kemudian di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disebutkan kata Rabb. Kita pernah membaca dalam Al-Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maka juga dibahas oleh para ulama penggunaan kata ar-rabbu. Yang pertama, Rabb ditambahi alif lam, ya. Ini memiliki makna yang mutlak, ar-rabbu. Maka ini adalah nama untuk Allah Subhanahu wa taala, digunakan hanya untuk Allah. Jadi ar-rabbu, ya, rububiyah yang mutlak ini dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rabbu itu kalau disandarkan kepada sesuatu yang lain, maka memiliki makna yang berbeda, ya. Misalkan Rabbu disandarkan kepada kita manusia nih, ya. Rabbi, kita sering berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Maka yang dimaksud Rabb di situ adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan kepada langit dan bumi, maka yang dimaksud di sini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa mengatur memiliki langit dan bumi kecuali Allah. Disandarkan kepada Ka'bah, ya. Disandarkan kepada Ka'bah, Rabbul
Ka'bah atau Rabbul Bait, ya, Rabbul Bait, Ka'bah atau Al-Bait. Siapa Tuhannya? Siapa Rabbnya Ka'bah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika disebutkan misalkan rumah biasa, kita punya rumah, Rabbud Dar. Rabbud Dar, jadi pemilik rumah. Siapa pemilik rumah ini? Maka ini bisa digunakan untuk siapa? Untuk kita, ya, untuk kita. Jadi bisa menggunakan kata Rabbud Dar atau Rabbul Ibil. Ibil artinya apa? Unta. Rabbul Ibil ini bisa digunakan untuk kita juga, artinya pemilik siapa? Pemilik unta. Dan makhluk-makhluk yang lainnya yang memang makhluk itu bukanlah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah seperti kita, maka boleh kata Rabb disandarkan kepada makhluk tersebut, ya, misalkan Rabbud Darajah, pemilik sepeda. Dicontohkan di dalam kisah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebelum tahun gajah. Raja Abrahah menguasai negeri Yaman setelah membunuh temannya, ya. Setelah membunuh temannya, kalau nggak salah namanya Aryaq. Kemudian Raja Abrahah, ya, pada suatu ketika setelah dia marah karena bangunan besar yang dia bangun dinodai oleh salah seorang Arab, maka dia pun bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Dia membawa pasukan yang besar dan juga membawa beberapa ekor gajah. Taib. Ketika di perjalanan, pasukan Abraha ini mengambil unta-unta milik masyarakat, termasuk di dalamnya adalah milik Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dilaporkan oleh budaknya bahwasanya unta-unta itu diambil oleh pasukan Abraha, dan Abdul Muttalib terkenal sebagai tuannya kota Mekah, ya, tuannya Ka'bah. Maka Abdul Muttalib dengan gagah berani, dengan santai mendatangi Abrahah tanpa ada rasa takut. Maka ketika Abrahah melihat Abdul Muttalib sebagai sosok yang berwibawa, maka Abrahah ini memuliakan Abdul Muttalib sehingga dia canggung, ini orang mau ditaruh di mana, ya? Kalau di bawah kayaknya nggak sopan. Maka akhirnya apa? Abdul Muttalib didudukkan di sebelahnya, sebelah singgasananya. Ngobrollah mereka berdua, ya. Kemudian Abdul Muttalib ditanya, apa yang kamu inginkan? Aku mau unta-untaku. Aku mau unta-untaku. Abraha berkata, laqad kunta a'jabtani hina ra'aituka. Ya, jadi ini ketawa dia dan mengatakan, sungguh kamu ketika aku pertama kali melihat kamu, aku takjub kepadamu, segan kepadamu. Thumma qad zahidtu fika hina kallamtani. Kemudian aku enggak takjub lagi sama kamu, biasa saja setelah kamu berbicara kepadaku. Kenapa? Atukallimuni fi mi'atai ba'irin asabtuha laka? Apakah kamu dalam posisi sekarang ini hanya berbicara tentang 200 unta yang kamu miliki yang aku ambil? Wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaika, dan kamu meninggalkan rumah, suatu bangunan yang bangunan itu adalah agamamu dan juga agama nenek moyangmu, kemuliaanmu dan juga kemuliaan nenek moyangmu. Qad ji'tu lihadmihi, dan yang aku ini sekarang datang mau menghancurkannya, ya. La tukallimani fih, kamu sama sekali tidak berbicara kepadaku tentang Ka'bah tersebut, ya. Jadi Abraha heran dengan ucapan Abdul Muttalib, kenapa datang jauh-jauh ke sini hanya berbicara tentang 200 ekor unta, tidak berbicara tentang Ka'bah yang akan dihancurkan oleh Abraha. Ya, sekarang Abraha sudah mendekat ingin menghancurkan Ka'bah, tapi nggak ada sama sekali negosiasi biarkan Ka'bah jangan dihancurin, nggak ada, ya. Maka
Jawab Abdul Muthalib apa kira-kira? Ini ana rabbul ibil. Aku ini hanya seorang pemilik unta. Nah, ini kalimat rabbul ibil, ya. Rabb disandarkan kepada ibil, ya, pemilik unta. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Adapun rumah itu yaitu Ka'bah memiliki Tuhan, ya, memiliki Rabb yang akan membelanya, yang akan melindunginya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka di sini kemudian Abraha, ya, tetap tidak bergeming, tidak mendapatkan petunjuk untuk mengurungkan niatnya menyerang Ka'bah. Tetap dia itu maju. Maka Abdul Muthalib mengajak orang-orang untuk pergi, minggir saja dari dari Ka'bah. Suruh lari ke gunung-gunung, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi rumahnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan bergajah tersebut, diutus burung yang disebut burung ababil, yaitu yang datang berbondong-bondong. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan seterusnya. Dan di tahun itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Kurang lebih disebutkan oleh para ulama 40 hari setelah kejadian tersebut. Maka tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun apa? Tahun gajah, ya. Jadi dahulu itu enggak ada angka-angka 1000 sekian, 100 sekian, enggak ada. Jadi ditandai dengan kejadian-kejadian tertentu saja. Baik. Dan juga lafadz Rabbun di sini digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membicarakan unta yang hilang, ya, unta yang hilang. Bagaimana dengan unta yang hilang? Beliau mengatakan, malaka walaha, apa urusanmu dengan unta tersebut? Ma'aha siqauha, dia itu memiliki kemampuan untuk apa? Minum, menampung minuman, ya, artinya kuat dia itu. Wahidauha taridul ma, dan persediaan air di punuknya, berjalan bebas di sumber air. Wa ta'kulu syajar, dan dia bisa makan dari pepohonan yang tinggi. Hatta yalqaha rabbuha, sampai dia bisa bertemu dengan tuannya. Artinya kalau kamu melihat unta nyasar, maka jangan diambil. Itu ada pemiliknya dan pemiliknya akan menemukannya. Beda dengan kambing, ya. Kambing nyasar nggak diketahui ini milik siapa, dan mungkin diterkam oleh serigala kambing ini, ya, maka boleh diambil, diamankan. Kalau unta biarin, serigala nggak makan unta, gitu, ya. Dan juga unta memiliki ketahanan tubuh, persediaan minuman, dan juga dia bisa makan dari tempat-tempat yang tinggi, pepohonan yang tinggi. Jadi bisa bertahan hidup dengan kemampuan yang baik sampai ditemukan oleh tuannya. Disebutkan hatta yalqaha rabbuha, sampai tuannya itu menemukan unta tersebut, ya. Intinya bahwasanya kalimat Rabb disandarkan kepada sesuatu yang bukan menjadi kekhususan Allah, maka bisa digunakan untuk manusia. Rabbul bait, Rabbul ibil, pemilik rumah, pemilik unta, atau pemilik apa saja, ya. Ini pembahasan, ya, Rabb mungkin kita lewati karena kita tidak menggunakannya, ya, Pak. Kita tidak banyak menggunakan kalimat-kalimat tersebut. Dan sekarang yaitu tentang kalimat sayyid yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengganti kata Rabb itu. Kata Rabb diganti dengan sayyid, yaitu beliau mengatakan wal yakul sayyidi, hendaklah dia mengatakan tuanku. Jadi kalimat sayyid ini adalah boleh digunakan untuk memanggil seseorang, ya. Misalkan kita gunakan untuk Nabi kita Muhammad SAW, kita katakan apa? Sayyiduna Muhammad. Atau juga para sahabat,
Sayyiduna Umar, Sayyidina Abu Bakar, itu juga diperbolehkan. Dalilnya banyak sekali, di antaranya hadis tersebut. Demikian juga di dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 39, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran 39, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab." Maka para malaikat itu atau malaikat itu memanggilnya ketika Nabi Zakaria sedang berdiri melaksanakan salat di mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwasanya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, seorang anak yang musaddiqan bi kalimatin minallah, yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Nah, di sini disebutkan wa sayyida. Nabi Yahya itu adalah seorang sayyid, seorang panutan, ya, berkemampuan berkemampuan menahan diri, dan juga seorang nabi di antara orang-orang soleh. Taib. Jadi menggunakan sayyid diperbolehkan. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah tuannya anak Adam, semua manusia, ya. Aku ini sayyidnya pada hari kiamat, pemimpinnya. Kok bisa seperti itu? Nabi pemimpin anak Adam pada hari kiamat, yaitu di hari mereka dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, dan Allah Subhanahu wa taala belum memulai pengadilannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maju mendekat kepada Allah di bawah arsy Allah, lalu beliau bersujud dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang sangat banyak yang belum ada sebelumnya dan tidak ada setelahnya. Taib, maka beliau disebut dengan apa? Sayyid. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah tuannya anak cucu Adam pada hari kiamat. Demikian juga Hasan dan Husain disebut oleh Nabi sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu adalah pemimpinnya para pemuda ahli surga, ya, pemimpinnya para pemuda ahli surga. Abu Bakar dan juga Umar disebutkan juga sebagai sayyida kuhuli ahlil jannah, pemimpin orang-orang yang dewasa dari penghuni surga, ya. Meskipun apa? Meskipun nanti kalau di surga itu umur mereka sama enggak, Pak? Hah? Sama kan, ya? Yang matinya kecil nanti digedekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang matinya tua dimudahkan oleh Allah. Yang matinya sedang juga disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penyebutan sayyid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah untuk memuliakan Hasan dan juga Husain, memuliakan Abu Bakar dan juga Umar. Ana ulang. Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin illa an-nabiyyin wal mursalin. Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin orang-orang dewasa penduduk surga dari golongan manusia terdahulu maupun manusia zaman terakhir, kecuali para nabi dan rasul. Artinya para nabi dan rasul itu tidak di bawah kepemimpinan Abu Bakar maupun Umar, karena derajatnya lebih tinggi, ya. Derajat nabi dan rasul lebih tinggi daripada Abu Bakar dan juga Umar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan kata sayyid untuk seorang sahabat, yaitu untuk Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ini datang di atas kendaraannya, ya, menuju Yahudi Quraidah untuk menghukumi mereka, maka para sahabat diperintahkan oleh Nabi, "Qumu ila sayyidikum." Bangunlah kalian menuju tuan kalian.
Karena ketika itu Sa'ad bin Mu'adz dalam kondisi terluka, lemah dia, butuh bantuan untuk diturunkan atau dipegangi. Maka Nabi SAW mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian menuju pemimpin kalian. Demikian juga Sa'ad bin Ubadah. Ada Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'adz dari suku Aus. Sa'ad bin Ubadah dari suku apa? Khazraj, ya. Dua-duanya tuan, ya. Dua-duanya adalah tokoh masyarakat yang cerdas yang diikuti oleh kaumnya. Beliau mengatakan, "Isma'u ila ma yaqulu sayyidukum, ila ma yaqulu sayyidukum." Dengarkan apa yang diucapkan oleh sayyid kalian. Jadi intinya bahwasanya kalimat sayyid itu boleh kita gunakan, bukanlah sesuatu yang haram, entah kita sebutkan untuk Nabi Muhammad SAW ataupun yang lainnya, kecuali untuk orang munafik. Nah, pertanyaannya, di dalam bahasa kita ada enggak suatu kalimat yang maknanya menyerupai makna sayyid ini? Itu, ya, sayyid. Karena sayyid di sini tidak hanya sekedar seorang pemimpin, tapi lebih dari itu, pemimpin yang dimuliakan, gitu ya. Pemimpin yang dimuliakan, yang dihormati, yang diikuti, ya, itu sayyid. Nabi SAW mengatakan, "La taqul lil munafiq sayyiduna." Janganlah kalian berkata kepada orang munafik, tuan kami. Fa in kana sayyidan faqad askhattum rabbakum. Kalau memang orang munafik itu adalah tuan kalian, berarti kalian telah menjadikan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan orang munafik sebagai apa? Sebagai tokoh yang kita ikuti, yang kita taati, ya, ini sesuatu yang tidak mungkin. Maka menyebabkan apa? Murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kita juga berusaha, atau kita jangan, ya, memanggil orang kafir dengan apa? Kata sayyid. Nah, apakah sayyid ini bisa digantikan dengan tuan atau apa, Pak? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kata tuan itu sebanding dengan kata sayyid? Kalau memang sebanding, kalau memang sebanding, berarti kita tidak menggunakan kata tuan untuk orang kafir ataupun untuk orang munafik, orang yang terlihat kemunafikannya, ya, atau juga termasuk orang fasik yang banyak apa? Kemaksiatannya. Ya, dan istilah-istilah mungkin yang mulia ini juga kadang nggak cocok, ya. Yang mulia ternyata dia nggak mulia, ya. Baik. Itu tadi beberapa poin dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mengatakan berilah makan kepada Rabbmu, berilah minum untuk Rabbmu, tetapi dia mengatakan tuanku dan maulaku, sayyidi wa maulaya. Jadi kalau kita ditanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah kata Rabb menjadi sayyid, karena Rabb ini dinisbatkan kepada hamba, seakan-akan Rabb maksudnya adalah apa? Allah yang diibadahi, ya. Jadi kata sayyid itu derajatnya lebih ringan, lebih apa, ya? Lebih umum, bisa digunakan untuk apa saja. Tapi kalau Rabb ini kalimat yang lebih khusus, apalagi dinisbatkan kepada manusia. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah kata-kata tersebut untuk memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pembahasan ini tidak umum di negeri kita, ya, tidak umum karena tidak ada kita, apalagi zaman sekarang, ya, bukan cuma di negeri kita, di seluruh negeri tidak ada. Kenapa?
karena perbudakan sudah tidak ada lagi. Kemudian bab yang berikutnya 54 yaitu la yuraddu man sa'ala billah. Tidak ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditolak kalau ada orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Taib, itu judulnya. Adapun hukumnya maka diperinci oleh para ulama. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala billahi fa'atuh." Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Ya, barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Wa man ista'adza billahi fa'idzuh. Dan siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Wa man da'akum fa'ajibuh. Dan siapa yang mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan untukmu, maka balaslah kebaikan tersebut dengan yang sebanding. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu. Kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kepada orang tersebut, fad'u lahu, banyak-banyak doakan. Ya, banyak-banyak doakan, entah di hadapannya ataupun tidak di hadapannya. Ya, tapi di sini dianjurkan di hadapannya, ya, mendengarnya, orang tersebut mendengar doa yang kita ucapkan. Kenapa? Hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Sampai-sampai kalian sudah merasa aku sudah cukup membalas kebaikannya dengan doa-doa yang banyak, ya. Jadi kita tidak bisa membalas dengan materi misalkan, maka dengan doa kita Allah mengabulkan, misalkan membalas orang tersebut dengan materi yang lebih baik, lebih bermanfaat. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, memberi untuk orang yang minta dengan nama Allah. Yang kedua, melindungi orang yang minta perlindungan dengan nama Allah. Yang ketiga, apa tadi ketiga, Pak? Memenuhi undangan. Yang keempat, membalas kebaikan orang lain, ya. Yang kelima, kalau kita tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, maka doakan. Taib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini dikaitkan dengan bab kitab tauhid. Ini sangat jelas, ya, yaitu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi apa yang diminta oleh seseorang yang menyebut nama Allah, ya. Dengan nama Allah aku minta kepadamu A, B, C misalkan, maka dianjurkan untuknya memberi dengan syarat-syaratnya nanti insya Allah kita bacakan. Baik. Kenapa demikian? Kenapa seseorang apabila dia menyebut nama Allah kita dianjurkan untuk memberinya? Karena ketika dia mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sadar bahwasanya rizki yang kita miliki, yang dia minta, itu datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memilikinya kecuali dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dianjurkan untuk
memberikan apa yang dia minta dalam rangka mengagungkan Allah yang telah memberikan rizki yang banyak tersebut. Mungkin di negara kita ya, di negara kita jarang atau mungkin tidak ada. Seumur hidup mungkin kita tidak pernah mendengarnya ada orang yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu orang tersebut juga segan ya ketika meminta pakai bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala, dia segan. Masa perkara sepele, perkara dunia sampai nyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang terkadang menggunakannya dalam urusan yang menurut dia sangat penting sehingga dia perlu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan ini ada di negara-negara Arab ya, negara-negara kaum muslimin, mereka sering menggunakan kalimat-kalimat tersebut di dalam muamalah. Lalu sikap terhadap orang yang meminta dengan menyebut nama Allah ini bagaimana sikap kita? Maka sikap kita dirinci sesuai dengan keadaan. Taib. Maka kita perlu mengetahui penjelasan di sini. Pertama, kondisi pertama, orang tersebut yang minta ini hanya sesekali meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang sering atau terus-terusan. Cuman sesekali saja karena dia merasa apa yang dia minta itu sesuatu yang mendesak, sesuatu yang penting sekali dalam hidupnya, maka dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada perincian lagi. Ya, kalau orang ini jarang-jarang ya. Perincian pertama, kalau permintaannya itu adalah perbuatan maksiat tetapi menggunakan nama Allah, tentu kita tidak boleh mengiyakan, tidak boleh mengabulkan. Contohnya ya, seseorang mengatakan demi Allah engkau harus membunuhku, misalkan ya, demi Allah engkau harus membunuhku. Kita tahu bahwasanya membunuh ini adalah perbuatan dosa besar, maka haram bagi kita untuk memenuhi ucapan orang tersebut. Demi Allah engkau harus bermusuhan dengan saudaramu. Ini juga anjuran untuk apa? Anjuran untuk memutuskan silaturahim. Demi Allah engkau harus bercerai dengan istrimu. Ya, ini juga sama ya. Intinya bahwasanya kalau yang dia minta adalah suatu kemaksiatan, suatu kerusakan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dipenuhi. Meskipun dia menggunakan demi Allah atau juga nama Allah dengan nama Allah, tidak boleh dipenuhi. Yang kedua, permintaannya terkait dengan haknya sendiri. Ya, artinya orang yang ngomong ini dengan nama Allah, dia menuntut haknya yang wajib antum tunaikan kepadanya. Maka yang seperti ini wajib dipenuhi. Contohnya, antum punya hutang sama si A. Si A datang kemudian menagih hutang pada waktunya dan mengatakan demi Allah atau dengan nama Allah engkau hari ini harus membayar hutangmu, gitu ya. Maka kita sebagai seorang muslim yang berilmu harus membayar hutang. Karena seandainya orang yang menagih hutang tidak menyebut nama Allah pun kita tetap apa? Wajib membayarnya. Kalau dia sampai menyebut nama Allah, ya, maka ini lebih apa? Lebih diharuskan lagi bagi kita untuk membayarnya. Baik. Jadi permintaan yang berkaitan dengan haknya sendiri. Yang ketiga ini ya, permintaan yang berat untuk kita penuhi dikarenakan mungkin memudaratkan kita, ya, atau kita mampu tapi berat sekali. Maka jawabnya adalah tidak mengapa untuk tidak kita penuhi. Ya, tidak apa-apa, tidak dipenuhi. Kalau
permohonan tersebut terasa sangat sulit bagi kita dan juga mungkin membahayakan kita. Karena pada asalnya permintaan seperti ini adalah permintaan yang tidak boleh. Ya, pada asalnya permintaan yang mengakibatkan madarat bagi orang lain, maka ini dilarang. Madarat bagi dirinya sendiri, madarat bagi keluarganya, madarat bagi masyarakatnya, ya, maka tidak boleh untuk memberikan apa yang diminta tadi. Contohnya, ada orang datang kepada kita tiba-tiba mengatakan, demi Allah aku minta rumahmu. Jadi rumah kita diminta nih Pak ya, atau aku minta seluruh hartamu. Maka permintaan yang seperti ini tidak boleh meminta seperti itu, dan juga tidak usah kita memberikannya. Baik. Tidak mengapa untuk tidak kita penuhi, dan juga permintaan tersebut tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Yang keempat, permintaan yang bisa kita penuhi dan tidak membahayakan kita. Permintaan tersebut bisa kita lakukan, ya, dan juga tidak membahayakan. Kalau membahayakan, maka tidak apa-apa tidak kita penuhi. Maka bagaimana kalau terjadi seperti itu? Ya, maka di sini sebagian ulama mengatakan wajib diberi, ada yang mengatakan hanya sunnah saja, dianjurkan untuk memberi orang yang meminta seperti itu. Contohnya, nah di sini dicontohkan ada orang minta uang 5 juta ke kita, dan kita punya harta yang banyak. Demi Allah, ya, aku membutuhkan uang 5 juta, berilah aku. Uang 5 juta bagi kita biasa saja, bukanlah sesuatu yang banyak. Tidak memudaratkan kita kalau kita memberi sejumlah tersebut, ya, maka sangat dianjurkan bagi kita untuk memberinya. Dan karena orang tersebut menggunakan demi Allah atau dengan nama Allah, mungkin orang ini sedang terdesak untuk memintanya, karena ya nggak mungkin sampai dia menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang yang biasa, ya, tetapi dalam kondisi mungkin dia terdesak, terhimpit, ya, sehingga dia sampai menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam meminta. Dan kita ingat tadi bahwasanya yang memberikan rizki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang akan menggantinya. Dan biasanya orang tadi yang ketika meminta dengan menyebut nama Allah, setelah kita beri, dia pun berusaha membalas dengan berbagai macam doa-doa yang banyak sekali buat kita, ya. Doa keberkahan buat harta kita, buat diri kita, keberkahan untuk keluarga kita, diberikan rizki yang lancar, ditambahkan rizkinya. Jadi doanya itu banyak sekali, dan mungkin saja kita diberikan rizki yang lancar, rizki yang banyak setelah itu, dikarenakan Allah mengijabahi doa orang tersebut. Innama turzaquna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian itu diberi rizki oleh Allah dengan orang-orang yang lemah di antara kalian, ya, orang-orang yang lemah. Baik, mungkin karena kita berderma atau juga doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan. Baik. Kemudian kondisi yang kedua, tadi kondisi yang pertama, kalau orang tersebut jarang menyebut nama Allah, sesekali saja menyebut nama Allah ketika dia minta. Kondisi yang kedua yaitu orang yang terbiasa menyebut nama Allah ketika dia minta, ya, dengan nama Allah aku minta, dengan nama Allah aku minta, atau bahkan menjadi pekerjaannya supaya dia banyak kesempatan untuk diberi, maka memanipulasi ini nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang melakukan jual beli, demi Allah ini bagus, demi Allah ini, ya, ini halif yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelakunya tidak mendapatkan surga atau dimasukkan ke dalam api neraka.
Para ulama menyebutkan bahwa permintaan atas nama Allah Subhanahu wa taala yang muncul dari orang semacam ini yang sering atau selalu menggunakan nama Allah di dalam meminta, maka tidak perlu dipenuhi dan boleh juga diabaikan, karena pada hakikatnya orang tersebut tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak sumpah, terlalu banyak sumpah, itu orang yang tidak memuliakan Allah. Dalam masalah-masalah perdagangan diiringi dengan sumpah, dalam masalah obrolan-obrolan biasa diiringi dengan sumpah, maka yang seperti ini tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumpah itu jamaah ya, kita ucapkan kalau memang kita dalam keadaan membutuhkannya. Dalam keadaan membutuhkannya, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Terus-terusan meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah adalah bukti bahwa seseorang itu tidak mengagungkan Allah, seakan-akan orang tersebut menjual nama Allah untuk mendapatkan apa yang menjadi kepentingannya. Ya. Baik. Jadi kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati kapan kita menggunakan nama Allah atau bersumpah dengan nama Allah di dalam pembicaraan kita. Ini poin yang pertama, yaitu kalau kamu diminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah orang yang meminta. Perinciannya tadi, Pak. Apa rinciannya tadi? Jadi kalau yang diminta adalah kemaksiatan, kerusakan yang dibenci oleh Allah, maka kita wajib menolak ya, tidak boleh dipenuhi. Kalau permintaan tersebut adalah hak orang yang meminta dan dia meminta dengan nama Allah, maka dia wajib untuk memenuhi. Kemudian kalau permintaan tersebut berat untuk kita penuhi, mengandung madarat kalau kita memenuhinya, maka tidak mengapa kita tidak memenuhinya, ya. Dan orang yang meminta tadi dilarang untuk menggunakan nama Allah di dalam meminta hal-hal yang memudaratkan orang lain. Yang keempat, yaitu dia meminta sesuatu yang kita mampu untuk memberikannya dan juga tidak membahayakan kita. Maka sebagian ulama mengatakan wajib memberi, ada juga yang mengatakan sunnah, yang pasti kita sangat dianjurkan kalau memang tidak ada unsur madaratnya bagi kita. Poin yang kedua, wa man ista'adza billahi fa'idhu. Barang siapa yang minta perlindungan dengan Allah dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Ini seperti sebelumnya, bagian dari meminta juga, minta perlindungan kepada kita. Tetapi syaratnya adalah bukan tolong menolong di dalam kemaksiatan, keburukan, ya. Misalkan ada maling mau ditangkap sama polisi, kemudian dia minta perlindungan, demi Allah lindungilah aku, gitu ya, supaya dia selamat dari penangkapan, maka nggak boleh kita melindunginya. Kecuali kalau dia dicari warga bawa parang, bawa apa, mau dibunuh, nah ini beda lagi ya. Meskipun dia maling, boleh nggak dibunuh, Pak? Nggak boleh ya. Maka boleh dilindungi untuk diselamatkan hidupnya. Jadi kalau melindungi untuk tolong menolong di dalam kemaksiatan, maka tidak diperbolehkan. Tetapi boleh di dalam sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang baik, ya. Jadi misalkan di sini dibandingkan, ya, ini qiyas aulawi. Jika ada orang yang minta bantuan kepada kita melalui ibu kita, jadi ibu kita sebagai pemberi syafaat, lalu ibu kita itu bilang kepada kita bahwasanya ini orang ini minta ibu supaya engkau membantunya, bantulah dia. Kira-kira bagaimana sikap kita? Ya, kita karena cinta sayang kepada ibu kita, kita pun berusaha memenuhi apa yang diminta oleh ibu kita, yaitu menolong
orang tersebut, ya, menolong orang tersebut. Nah, ini sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan supaya kita itu memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada orang yang minta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih memuliakan Allah daripada memuliakan siapa? Ibu kita, ya. Kita lebih memuliakan Allah daripada memuliakan ibu kita. Betul nggak Pak? Betul, ya. Jadi kalau misalkan yang minta tadi ibu kita penuhi, sekarang yang nyuruh adalah Nabi Muhammad atas perintah Allah, maka kita lebih semangat untuk memenuhinya. Poin yang ketiga yaitu memenuhi undangan. Memenuhi undangan yang dimaksud dengan undangan di sini undangan makan-makan, ya, undangan makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tadi, "Wa man da'akum fa'ajibu." Siapa yang mengundangmu maka penuhilah undangannya. Nah, hukum memenuhi undangan ini apa? Para ulama ada yang mengatakan sunnah. Semua undangan hukumnya adalah sunnah untuk dipenuhi. Ada juga yang mengatakan wajib. Undangan walimah apapun wajib dipenuhi, kita datangi. Ada juga yang membedakan antara walimatul urs dengan walimah-walimah yang lainnya, ya. Jadi kalau walimatul urs itu hukumnya wajib, adapun yang lainnya adalah sunnah. Kenapa demikian? Ya, karena memang pada dasarnya walimah itu, ya, untuk urs, ya, diperintahkan oleh aulim, misalkan orang yang sudah menikah, maka diperintahkan di dalam agama Islam untuk membuat apa? Walimah. Maka kita yang diundang diperintahkan untuk mendatanginya. Baik. Jadi mayoritas ulama menyebutkan pendapat yang ketiga tadi, undangan yang wajib dipenuhi untuk kita mendatanginya, yaitu undangan walimah pernikahan. Bagaimana kalau kita puasa? Ya, kita harus datang nih. Kita lagi puasa gimana? Kita apa Pak? Berdoa. Buka. Itu apakah kita harus membatalkan puasa kita atau tidak? Lihat kondisi, ya. Memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, berbukalah, saudaramu sudah capek-capek bikin makanan buat kamu, ya. Udah batalkan saja puasanya, kalau kamu mau ganti di hari yang lain. Itu, ya, salah satu pilihan. Tapi ada pilihan yang lain, kita melanjutkan puasa kita, ya. Faman kana muftiron falyat'am. Siapa yang tidak puasa silahkan makan. Wa man kana shaiman falyad'u. Kalau dia puasa doakan saja, ya. Jadi boleh kita, kalau kita mendapatkan undangan qadarullah kita sedang puasa, maka yang kita lakukan tetap datang dan cukup mendoakan kepada orang-orang yang memiliki hajat di dalam acara tersebut, ya. Jadi tidak harus kita batalkan, ya. Ada dua pilihan, kita mau batalin boleh, karena mungkin melihat ini kalau aku nggak batalin nanti banyak yang mubazir makanannya, udah batalin saja, ganti hari yang lainnya. Dan mengganti puasa sunnah ini pun hukumnya tidak apa? Tidak wajib, ya. Mengganti puasa sunnah ini juga tidak wajib, kalau mau saja. Baik. Jadi undangan pernikahan disebutkan hukumnya wajib, adapun undangan makan-makan yang lainnya hukumnya adalah mustahab, yaitu sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah." Seburuk-buruk makanan, jamuan adalah makanan walimah. Ya. Apa maksudnya ini? Seburuk-buruk jamuan adalah jamuan dalam acara walimah pernikahan. Yumna'uha man ya'tiha. Yaitu orang-orang yang membutuhkan makan terhalang dari makanan tersebut, artinya enggak diundang. Orang-orang miskin,
yang tidak bisa memberikan hadiah, amplop misalkan, itu tidak diundang. Wa yud'a ilaiha man ya'baha, dan diundang kepada acara tersebut orang yang sebenarnya nggak mau, sudah puas dengan kehidupannya karena di rumahnya sudah banyak makanan yang lebih enak, atau dia bisa membeli makanan yang lebih enak. Ini kan kalau diundang tidak butuh makan ya. Kadang-kadang orang itu datang ke suatu walimah cuman pengen nyicipin saja makanannya, atau dia sudah merasa diundang kemudian sudah memberikan hadiah maka ngambil banyak macam-macam kemudian gak dimakan ya, gak dimakan, cuma dimakan sebagian, setengahnya kemudian taruh begitu saja. Ini adalah bentuk mubadzir. Jadi saya ulang lagi, Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk jamuan adalah jamuan walimah pernikahan, yang diundang hanya orang-orang yang tidak membutuhkannya. Sementara orang yang membutuhkannya, yang diundang orang-orang yang tidak membutuhkannya. Adapun orang yang membutuhkan maka tidak diundang. Wa man lam yujibid da'wata faqad 'asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan tersebut berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan juga Rasulnya. Maka dengan hadis ini para ulama mengatakan menghadiri walimatul urs hukumnya adalah wajib, karena kalau tidak hadir disebut sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah dan juga Rasulnya. Taib. Dan walimah itu bentuknya banyak sekali. Walimah, jadi seseorang di sini disebutkan kebiasaan-kebiasaan orang mengadakan makan-makan. Yang paling terkenal adalah walimatul urs, yaitu pesta pernikahan. Ya, ketika dia berbahagia maka ingin membagikan kebahagiaannya juga kepada orang lain. Dan juga disebutkan khitanan, ya. Ada anak kita khitan kemudian kita makan-makan ya. Ada makan-makan. Ini disebut i'dzar. Makan-makan mengundang teman-temannya mungkin supaya yang khitan ini merasa merasa tidak sendirian. Kemudian juga ada al-wakirah, yaitu syukuran atau acara makan-makan di rumah baru ya. Bersyukur kepada Allah diberikan rizki yang berupa rumah baru, maka mengundang orang meskipun tidak harus langsung satu kampung diundang, tidak ya, beberapa orang diundang ke rumahnya. Ini disebut dengan wakirah. Ada juga akikah. Ya, akikah ini dikaitkan dengan kelahiran anak. Jadi syar'i ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setelah kembali dari perjalanan panjang atau habis haji misalkan atau habis umroh ya, maka terkadang juga mengadakan walimah. Ini disebut nuqai'ah. Nuqai'ah ini panggilan bahwasanya si fulan yang safar ini sudah datang, maka diadakan walimah. Taib. Jadi pada asalnya walimah itu termasuk bab muamalah, bukan ibadah mahdhah. Jadi kapan saja boleh diadakan, berhubungan dengan apa saja boleh diadakan ya. Adapun walimah itu diadakannya dalam rangka kebahagiaan, bukan kesedihan, penderitaan ya. Orang mati misalkan, ada di antara keluarga kaum muslimin meninggal dunia, kemudian keluarganya harus dibebani untuk membuat walimah, maka ini tidak ada, karena mereka sibuk dengan apa? Dengan kesedihannya. Bahkan di masyarakat kita itu sekarang seakan-akan menjadi suatu kewajiban, padahal itu sama sekali tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibela-bela, orang yang tidak mengadakannya dicibir, bahkan mungkin dituduh sebagai aliran yang sesat ya. Ini orang lain, ini beda ini ya, beda ini bukan masyarakat kita, tidak mengikuti tradisi kaum muslimin, langsung ditunjuk-tunjuk sebagai
orang yang sesat. Masya Allah. Jadi yang sunnah diabaikan, yang bid'ah dibela mati-matian. Taib. Di sini disebutkan walimah yang tidak ada kaitannya dengan apapun itu disebut dengan ma'dubah. Ya, ma'dubah. Jadi hidangan, misalkan kita ngundang teman, kenapa kok kamu undang-undang? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa, pengen ngundang makan saja, ya. Maka diundang makan bareng, itu disebut ma'dubah. Yang ini hukumnya sunnah, ya, kalau kita bisa memenuhinya. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Apabila kalian diundang untuk menghadiri walimah pernikahan, maka hendaklah dia mendatanginya. Syaratnya apa? Ya, kapan kita boleh, kapan kita tidak boleh mendatangi suatu walimah? Di sini disebutkan beberapa syarat, ya. Apalagi kondisi di negara kita secara khusus yang memiliki kebiasaan-kebiasaan suatu kemaksiatan yang mereka tidak merasa melakukan apa? Maksiat. Yang pertama syaratnya supaya kita bisa datang ke walimah tersebut, yaitu yang mengundang adalah seorang muslim. Kalau yang mengundang adalah orang non muslim, orang kafir, maka tidak ada keharusan bagi kita untuk menghadirinya, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim yang wajib dilakukan oleh muslim yang lainnya ada 6, ya. Jadi dikaitkan dengan statusnya, yaitu apa? Muslim. Kalau yang ngundang ini bukan muslim, maka tidak wajib, ya. Misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu diundang oleh rekannya yang non muslim, ya, diundang oleh rekannya non muslim, maka hukum asalnya tidak ada kewajiban untuk mendatanginya, ya. Kita datang atau enggak datang silahkan. Tetapi kalau dengan kedatangan kita ada suatu kemaslahatan, maka silahkan apa? Silahkan datang. Karena ini juga menunjukkan apa? Adab seorang muslim, ya. Menunjukkan adab seorang muslim. Yang kedua, yang mengundang adalah orang yang sedang tidak diboikot, tidak dihajar, ya. Hajar pakai ha, beda dengan hajar. Kalau hajar itu membatasi, ya, batasi muamalah. Tapi kalau hajar itu ditinggalkan, diboikot sama sekali, total. Dan ada orang yang seperti itu, ya, dikarenakan orang ini terus-menerus melakukan suatu pelanggaran, maka diboikot oleh pemerintah atau diboikot oleh seorang pemimpin di kampung tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, ya, seperti Ka'ab bin Malik selama 40 hari ditambah 10 hari, jadi totalnya 50, diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin, tidak diajak bicara, ya. Dan itu sangat menyedihkan. Tapi dia sabar sampai datang surat dari Romawi menawarkan dia untuk kerjasama, pindah ke sana saja. Ini fitnah besar, ya. Ketika ditinggalkan oleh teman-temannya, ada tawaran untuk apa? Mendukung yang lainnya, ya. Kalau partai kan gitu, ya. Ini udah nggak dipedulinya, sudah pindah saja gitu. Ini Ka'ab bin Malik bertahan, bersabar, menunggu keputusan dari Allah, ya. Ketika datang surat tersebut, dia mengatakan ini ujian lagi nih. Ujian yang lain, ujian yang kedua, tidak kalah beratnya dengan ujian yang pertama. Taib. Jadi kalau orang yang mengundang ini adalah orang yang diboikot, kita tidak boleh bermuamalah dengannya, ya. Maka tidak boleh kita mendatanginya. Seperti ahlul bid'ah dalam suatu daerah yang diboikot oleh pemerintahan, maka ini tidak boleh mendatanginya. Yang ketiga, undangan tersebut
bersifat khusus, bukan bersifat umum. Ya, ada undangan jafala, ada undangan naqra. Jafala itu artinya sifatnya umum. Seperti ana di sini mengatakan kepada para jamaah, anak undang untuk makan di rumah anak, walimah misalkan ya. Maka hukumnya apa? Tidak wajib untuk mendatanginya. Karena undangannya bersifat jafala, yaitu bersifat umum, ya, bersifat umum. Adapun kalau Anda sebutkan nama satu persatu, ya, si A, si B, si C dan seterusnya, ya, supaya datang ke rumah Anda untuk makan-makan, ya, walimah, maka ini menjadi apa? Menjadi wajib kalau tidak ada halangan. Jadi undangan harus bersifat khusus, seperti undangan yang disampaikan secara lisan kepada antum secara khusus, atau melalui kartu undangan yang disebutkan namanya, atau juga melalui media elektronik SMS yang ditujukan kepada antum secara khusus, baik secara langsung ataupun melalui perantara. Jadi minta tolong kepada orang lain, undang Ustadz Fulan, undang Akh Fulan, ya. Itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Wallahu a'lam bissawab. Lewat WA misalkan ya, undangan lewat WA. Lalu bagaimana dengan orang yang mengadakan walimah undangannya di grup? Ya, maka jangan kita lakukan seperti itu, Pak ya. Jadi kalau kita mengundang, jangan mengundang secara umum di grup. Semua yang ada di grup ini anak undang, jangan. Tapi undangan secara khusus, ya, kita tujukan satu persatu, selain untuk menghormatinya dan juga supaya mereka merasa terundang secara apa? Secara khusus. Tapi kalau umum nggak disebutin namanya berarti tidak wajib. Ya, insya Allah ini bisa difahami. Contohnya yang undang acara umum tadi, mengundang jamaah masjid secara umum, jamaah majelis taklim secara umum, atau juga anggota grup WhatsApp dan lain sebagainya, maka ini tidak wajib memenuhinya, ya, hukumnya hanya sunnah saja. Itu yang ketiga. Yang keempat, undangan yang wajib itu di hari pertama walimah. Jadi misalkan di suatu perkampungan ada tokohnya menikah, nyembelih kerbau, ya, beberapa ekor kerbau. Acara walimahnya sampai 1 pekan, ada yang seperti itu, Pak. Ya. Kemudian kita diundang untuk mendatanginya. Maka yang wajib untuk didatangi adalah di hari pertama saja. Adapun hari berikutnya maka tidak wajib untuk memenuhinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadakan walimah sampai 3 hari, yaitu ketika beliau menikah dengan Sofiyah. Maka Anas bin Malik diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panggil siapapun yang kau dapatkan untuk makan di sini, ya. Dan menunya pun nggak mewah, Pak ya. Menunya itu apa ya? Makan makanan sederhana, kurma, susu kering, ya. Bukan makanan menyembelih kambing, unta gitu, tidak. Ini walimah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau walimah tersebut diadakan berhari-hari, tujuannya adalah untuk pamer, ya, pamer bahwasanya aku ini orang kaya, maka kalau walimahnya cuma sehari kayaknya nggak pantas, ya. Bikin 7 hari. Nah, tujuannya adalah untuk pamer, meningkatkan pamornya di kalangan masyarakat supaya menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau niatnya adalah bikin acara walimah yang panjang supaya kita bisa ngasih makan warga, mereka nggak perlu masak, mereka tenang. Nah, ini boleh, Pak ya, boleh. Apalagi yang diundang ini fakir miskin, dia tahu bahwasanya tetangga-tetangganya itu orang banyak yang kurang, diundang, ya kita cukupi selama 1 pekan mereka biar terpenuhi gizinya, mungkin nggak ada kesempatan lagi kecuali di waktu tersebut. Baik. Kemudian juga undangan ini
tidak memberatkan. Kita yang diundang tidak merasa berat untuk mendatanginya. Contoh memberatkan apa? Yaitu kita harus safar, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan kita untuk mendatangi undangan tersebut, maka kita katakan tidak wajib datang. Mengeluarkan biaya besar, ya. Akan tetapi jika seseorang merasa mampu untuk menghadiri undangan yang seperti itu, maka silahkan menghadirinya. Nggak apa-apa sambil jalan-jalan, misalkan liburan nggak apa-apa, cuti libur sehari, ya, maka ini silahkan mendatanginya. Tetapi hukumnya tidaklah wajib. Apalagi yang mengundang itu orang yang sangat berjasa kepada kita, atau juga keluarga, kerabat kita, maka untuk menyambung silaturahim juga kita menyempatkan atau mengosongkan waktu untuk mereka. Nah, di sini disebutkan juga di antara yang dianggap menyusahkan, menyedihkan seseorang yang mendapatkan undangan karena kotak apa ini, Pak? Kotak putih, ya, Pak. Baik, yang ditaruh di ruang tamu. Tetapi kita jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya ya, jangan kita fahami bahwasanya kotak itu wajib untuk diisi. Itu ya. Jadi jangan difahami kotak itu yang untuk apa? Biasanya amplop, ya. Jangan difahami wajib untuk diisi, tetapi itu untuk memudahkan orang yang mau mengisinya. Orang sudah bawa nih, misalkan datang, tengok kanan tengok kiri, kok nggak ada kotaknya ya? Masa dikasihkan mempelai, nanti besar ya kan, kantongnya jadi kotak nanti. Taib, bajunya penuh, ini kan nggak cocok. Jadi pada asalnya kotak itu hanya untuk memudahkan saja. Orang yang membantu walimah dipersilahkan. Dan membantu walimah itu sunnah hukumnya. Membantu mengadakan walimah itu hukumnya sunnah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah dengan Sofia, memerintahkan para sahabat, siapa yang punya ini, siapa yang punya itu, bawa ke sini. Untuk apa? Untuk walimah. Dan juga ketika pernikahan Ali bin Abi Thalib, maka para sahabat membantu Ali bin Abi Thalib untuk menikah, maharnya, dan juga untuk walimahnya, ya. Jadi dianjurkan. Jadi kalau memang kita mengetahui akan hal ini, kita misalkan bawa uang, kemudian datang ke walimah, niatnya untuk membantu karena kita tahu bahwasanya orang yang mengadakan walimah itu membutuhkan biaya yang apa? Yang besar, ya. Tetapi seseorang yang mengadakan walimah, ya, harus mengukur kemampuan diri sendiri. Jangan sampai dia memaksakan diri sampai berhutang, bermewah-mewah. Setelah menikah dia terbebani dengan hutang-hutang tersebut. Baik. Jadi tidak memberatkan, ya. Tadi saya ulang, berkaitan dengan kotak itu jangan kita fahami sebagai kewajiban untuk mengisinya. Kalau memang kita punya mudah, maka isi. Kalau tidak, jangan segan untuk datang hanya sekedar nama dan juga makan, gitu. Gak masalah. Dan juga seseorang yang mengadakan walimah menaruh kotak tersebut bukan untuk mengemis, ya, bukan untuk apa? Mengemis, tidak, tetapi untuk memudahkan orang yang ingin membantu saja. Kemudian juga yang keenam, yaitu tidak ada kemungkaran pada acara walimah tersebut. Tidak ada kemungkaran. Apa contoh kemungkaran ini? Di antara kemungkarannya adalah yang paling zahir apa kira-kira, Pak? Musik, biduan, ya, organ tunggal dan apalah macam-macam. Maka kalau ada acara dan diisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mendatanginya. Bukan cuma boleh datang atau tidak, tapi tidak boleh mendatanginya. Kalau kita datang,
maka punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita datang untuk ngasih tahu ini jangan seperti ini, nggak boleh. Masa ngundang perempuan buka aurat ataupun pakai kerudung. Orang bernyanyi biasanya paling enggak itu seandainya pakai kerudung ada bagian-bagian tertentu yang terlihat dan juga dia didandani dengan dandanan yang sedemikian rupa yang dilihat oleh orang laki-laki, dinikmati goyangannya, kecantikannya dan seterusnya. Maka ini dilarang dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang boleh bagaimana? Ya, walimah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang Ansor yang menikah, tidak ada acara apa-apa, ya. Maka mana lahun? Sesungguhnya orang-orang Ansor itu suka lahun. Artinya apa? Rebana yang ditabuk oleh anak-anak perempuan kecil, ya, dengan lantunan-lantunan syair yang tidak ada unsur memuncakkan gairah atau hawa nafsu, ya, maka itu diperbolehkan. Rebana. Baik. Boleh nggak Pak? Boleh nggak seperti itu? Hah? Boleh ya? Itu boleh. Ya. Baik. Adapun kalau pakai alat-alat musik selainnya, maka para ulama melarangnya. Kalau pakai rebana masih menjadi pengecualian para ulama. Seperti dalam hadis Rubai' binti Muawwidh. Rubai' menikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, duduk dekat dengan Rubai'. Kemudian ada seorang jariyah, entah ini budak wanita atau anak kecil, ya. Dia datang dengan menabuh rebana di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia baca adalah tentang pengorbanan, tentang peperangan yang dilakukan oleh keluarga Rubai'. Sampai kemudian wanita ini mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi, di antara kita ada seorang nabi yang mengetahui hari esok. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada yang mengetahui hari esok kecuali Allah. Ucapkan yang tadi saja, tinggalkan ucapan ini, ya. Terus artinya apa? Tidak berhenti dia, terus tetapi merubah syair yang mengandung unsur ghulu, mengandung unsur berlebihan tadi, ya. Jadi ini sesuatu yang dikecualikan. Jadi tidak pangkas total, nggak boleh sama sekali, tidak. Ada yang masih diperbolehkan karena memang dalilnya mengatakan seperti itu. Taib. Dan juga termasuk di dalamnya adalah campur baur antara laki-laki dan juga perempuan. Campur baur antara laki-laki dan perempuan. Dalam momen walimah itu biasanya Pak, antum kalau lihat istri antum sendiri, ya, nggak usah jauh-jauh perempuan lain lah, ya. Istri antum sendiri atau anak-anak antum sendiri ketika datang ke kondangan itu bagaimana bentuknya? Hah? Apa? Lain katanya, ya. Nah, ya, jadi dipersiapkan sesempurna mungkin. Disiapkan sesempurna mungkin. Persiapannya mungkin 1 jam di depan kaca, ya. Lipstiknya, bedaknya, belum pakaiannya, menata kerudungnya. Yang kaya mungkin membawa perhiasan emas, itu nggak tahu di mana itu ada emas berkilo-kilo di bawah semuanya, ya kan. Jadi kadang-kadang acara walimah itu ajang untuk memamerkan kemegahan, kecantikan, kemewahan yang dia miliki. Ini musibah ini, ya. Ini musibah. Walimah acara makan-makan saja, tapi diisi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin orang pulang dari walimah dia bisa berantem sama pasangannya. Istrinya marah kepada suami, suami marah kepada kepada istri. Karena apa? Ya karena tadi, ya. Karena ikhtilat, ngobrol dengan ketemu teman lama, pacar lama misalkan, ya. Atau melihat sesuatu yang lebih dari yang dimiliki oleh pasangannya, disebutkan, akhirnya ribut di rumah. Ini juga harus berhati-hati. Baik. Dan juga termasuk maksiat itu adalah khamr atau makanan-makanan haram. Makanan haram contohnya binatang yang tidak disembelih atau mungkin babi.
dan juga khamr, ya. Maka mendatangi tempat tersebut juga apa? Kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang beredar khamr di situ, maka kita haram untuk mendatanginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaihal khamru." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka janganlah dia menghadiri jamuan yang dihidangkan padanya khamr. Jangan dia duduk di tempat makan yang menjual khamr atau menghidangkan khamr. Jadi kalau kita mau datang ke tempat makan, restoran, kita mau makan di situ, kalau kita lihat botol-botol khamr, nyari tempat lain. Jangan duduk sambil melihatin botol-botolnya. Yang penting aku kan enggak mesen itu, enggak boleh, Pak. Ya, tidak boleh. Cari tempat lain. Kecuali kalau memang tidak ada sama sekali, ya, di negeri kafir misalkan. Tapi insya Allah bisa lah, ya, kita bisa mengusahakannya. Baik. Jadi khamr ini urusannya berat, Pak. Ya, sampai di meja makan yang biasa dihidangkan khamr, kita pun tidak boleh untuk mendatanginya. Ini berkaitan dengan walimah, ya, berkaitan dengan walimatul urs yang perlu kita perhatikan supaya kaum muslimin yang soleh dan juga soleha itu leluasa untuk mendatanginya. Maka yang pertama tadi kita undang, kita sebagai seorang muslim kita undang, dan juga undangan itu bersifat apa tadi? Ta'yin, itu apa? Menyebutkan nama, ya, dengan kalimat-kalimat yang bagus, dan juga di hari pertama atau walimahnya sekali saja, dan juga tidak memberatkan. Kalau memang kita lihat teman kita itu jauh tempatnya, tidak datang tidak apa-apa, ya. Karena kasihan kalau takut apa? Memberatkan dia, terpaksa datang ke tempat walimah kita, padahal mungkin dia banyak urusan. Dan juga ini yang paling pokok, jangan sampai ada kemungkaran di dalam acara pernikahan kita. Oleh karena itu banyak teman-teman kita yang mengadakan acara pernikahan, ya, jadi wedding organisasi, ya, organisasi pernikahan itu diatur sedemikian rupa supaya tidak ada kemungkaran. Dipisah misalkan antara laki-laki dan perempuan, ya, supaya laki-lakinya nyaman makan, tidak sambil melihat lawan jenis, yang perempuannya juga nyaman, apalagi ibu-ibu yang mengenakan niqab, ya, maka tidak perlu susah-susah mencari tempat untuk bersembunyi dari orang laki-laki, bisa dibuka bebas kapan saja, bertemu dengan temannya tersenyum, ya, dan bisa dikenali oleh siapa saja. Takutnya ada yang menyusup, ternyata laki-laki kan, itu dibuka. Nah, demikian juga tidak ada biduan tadi, ya, tidak ada musik-musik dan juga biduan wanita yang bernyanyi karaokean atau juga pakai tasjil, apa nih, rekaman, itu juga sama, ya, tidak diperbolehkan. Dan juga tidak ada apa tadi? Khamr, ya, tidak ada khamr. Lalu bagaimana dengan misalkan acara pernikahan? Jadwalnya kalau pagi untuk si A, kalau malam untuk si B, karena dia punya teman macam-macam. Ya, kalau malam itu diskotik, ada homer-homernya juga. Maka kalau kita tahu dari pagi nggak boleh kita datang ke tempat tersebut. Ya, kalau kita tahu susunan acara seperti itu, maka dari pagi dari awal tidak perlu kita datang ke tempat tersebut. Kalau hanya musik saja. Kalau hanya musik saja, karena di zaman sekarang itu, wallahu alam, apakah termasuk umumul balwa, yaitu perkara yang haram tetapi sudah merasuk ke berbagai macam tempat yang sulit kita hindari. Apakah kita memiliki uzur untuk memakluminya, meskipun kita merasa bahwa ini mungkar, tapi namanya orang sekarang tuh susah untuk meninggalkan musik. Ya, antum datang ke walimah mana yang gak ada musiknya, Pak? Ya kan, susah. Kita, ya, bahkan di rumah kita TV atau di handphone kita ini ada musiknya. Kemudian kita naik angkot, kendaraan,
mau bis, mau kereta, mau pesawat juga ada musiknya lagi. Kita masuk perbelanjaan, musik lagi, ya. Jadi nggak ada tempat yang luput dari musik. Kita punya rumah, tetangga kita apa? Karaokean, ya, musik juga. Masya Allah. Apakah ini bisa dimaklumi? Wallahu a'lam bishawab, di zaman sekarang atau di negara kita. Tetapi kita berusaha mungkin ketika datang kita di waktu yang jeda, mendekati waktu sholat, nanti bisa kita sholat berjamaah dekat dengan tersebut, atau sebelum acara walimah dimulai, ya, biasanya masih sepi itu, masih sepi, kita datang duluan, kemudian kita makan langsung pamitan, ya, sebelum acara hiburan dinyalakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan silakan. Ya, atau di ujung setelah orang-orang sudah pada bosan, kemudian kita baru datang, ya. Tapi udah habis makanan juga, Pak. Nah, ya, Pak. Undangan dari orang yang diundang nggak boleh, ya, kecuali kalau dia disuruh, dia sebagai wakil, tolong undang juga si fulan. Nah, kalau itu nggak apa-apa, kita juga harus hadir, gitu, Pak. Tapi kalau dia tidak disuruh, tiba-tiba diajak kita nih, nggak, kita jawab apa? Nggak, anak nggak diundang, ya, ini nggak diundang. Ini apa namanya? Ya, tufaili namanya, orang datang tanpa diundang. Ini status makanannya takutnya haram karena bukan hak dia untuk memakan makanan tersebut, gitu ya. Oleh karena itu, kalau misalkan kita membawa orang yang tidak turut diundang, izin dulu kepada pemiliknya. Afan, ana bawa ini, supir misalkan, ya. Antum datang sama keluarga undangannya, tapi antum pakai supir. Antum tanya dulu, Afan, ana bawa supir, boleh makan di sini? Boleh, silakan, ya. Nah, itu boleh. Kalau misalkan tidak, supir ini tidak termasuk bagian dari undangan, jangan. Taib, antum ngasih uang suruh beli di luar. Ya, Pak. Masalah meminta. Misalkan setiap bulan kita sudah menginfakkan kepada seseorang sekian, tetapi kelihatannya masih kurang. Artinya yang bersangkutan mengajukan lagi, minta lagi beberapa hari kemudian, oh saya masih perlu lagi, apakah itu wajib kita penuhi lagi atau gimana? Taib, dengan menyebut nama Allah atau enggak ini? Gimana? Dengan menyebut nama Allah atau tidak? Enggak, ya, biasa saja, ya. Taib. Ya, jadi seseorang ketika meminta kepada kita, maka boleh, silahkan. Kalau kita ingin memberi, kalau kita mampu, kasih. Kalau memang kita tidak mampu, tidak mau, misalkan karena kita sudah ngasih dia, sudah merasa kita sudah banyak dan juga mungkin ini kita sediakan untuk yang lainnya, tidak masalah kalau kita tidak memberinya, ya. Jadi kita memberi atau tidak itu tergantung kita mau memberikannya atau tidak. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, beliau la yaruddu sa'ilan qattun, tidak pernah menolak orang yang minta sekalipun. Kalau beliau punya, dikasih meskipun sampai hartanya habis. Ini Nabi, ya, Nabi kita Muhammad SAW. Ini susah ditiru, Pak, ya. Iya, berulang nggak apa-apa, ya, berulang. Kalau memang dia mungkin tidak ada lagi, dia bingung nih. Sebagian orang tuh bingung, kalau aku punya permasalahan ini kemana? Aku sudah terlanjur wajahku hina di hadapan Pak Fulan, ya sudah, ke Pak Fulan, jangan menghinakan di wajah yang lainnya, ya. Ya, meskipun perbuatan yang dilakukan mungkin kurang baik, tapi kalau kita mengetahui memang orang ini butuh, kita maklumi, maka itu juga kebaikan dari kita, kesabaran dari kita. Karena sifat manusia, ketika ada orang minta terus menerus kepadanya, jengkel, ya kan, Pak? Jengkel, ini udah dikasih, minta lagi, jengkel. Tapi ketika kita melihat kondisi dia, kita maklumi, kita sabar, itu pahala tersendiri selain kita apa?
Kita memberi, ya, kita memberi, dan kita hati-hati dari lisan mencela. Jangan sampai kita mengatakan kata-kata yang tidak baik kepada orang tersebut, karena ini bisa apa? Bisa menghilangkan pahala. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian menghapus pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian dan juga mengganggu. Ya, diungkit-ungkit lagi. Aku kan sudah kasih kamu gini, aku kan sudah kasih kamu gitu, tapi untuk apa? Untuk memuliakan diri, untuk merendahkan dia. Ini enggak boleh. Ya. Tapi kalau mengungkit untuk menyadarkan dia saja tidak apa-apa. Al-adza, gangguan, ya. Nih miskin loh misalkan, ya. Ya, ini enggak boleh, ya. Merendahkan orang lain. Baik. Jika kakak kandung ana selalu meminta untuk kebutuhannya istri dan anaknya, sedangkan ana sudah membantu untuk membayarkan rumah kontrakannya setiap bulan, apakah yang harus ana lakukan, Ustaz? Suruh kerja, ya. Suruh kerja dengan baik. Kalau memang dia kelihatan sudah berusaha, tapi qadarullah memang enggak mampu kondisinya, ya sudah, kita bantu. Bantunya bisa dengan harta kita sendiri atau dengan harta orang-orang yang berinfak, orang kaya mengeluarkan zakat. Kita tanya misalkan di masjid, misalkan ada bantuan enggak, ada uang zakat enggak, ini punya ada saudara yang memang kurang sekali, kasihan. Bukan orang yang malas kerja, bukan orang yang badung gitu, ya, tapi memang kurang. Maka bisa kita carikan dengan harta kita sendiri atau dari harta yang memang diinfakkan oleh kaum muslimin, kita serahkan kepada orang-orang seperti ini. Dan kondisi seperti ini tidak bisa kita ingkari. Memang ada orang-orang yang memiliki kondisi seperti itu, Pak. Dia sudah berusaha tapi memang Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan apa? Kekurangan. Kadang begitu berat untuk memberikannya. Nah, ya, ini sifat manusia, wajar, ya. Wajar, sudah kasih, setiap bulan dikasih, tapi terus seakan-akan enggak ada berhentinya kebutuhan dia gitu, ya. Maka kita pun memiliki harta yang mungkin terbatas. Kita merasa berat. Ini wajar, ya, tidak masalah. Baik, mungkin caranya seperti tadi, wallahu a'lam bishawab. Kalau Anda nggak tahu perincian tersebut, ya, menggunakan kelak atau insya Allah, pokoknya intinya sesuatu yang kita tidak mengetahui terjadi atau tidak, ya, di masa mendatang, maka kita ucapkan insya Allah. Kita ucapkan insya Allah. Kita yakin atau masih 50-50 gitu, ya, tetap kita ucapkan insya Allah, karena yang mewujudkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan keyakinan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Mengajak anak yang enggak diundang. Itu sama izin. Kalau memang biasanya kan kalau sekarang pakai undangan elektronik, ya, kita ngisi yang datang ke undangan tersebut berapa, ya kan? 1 atau 2. Kalau memang kita datang dengan membawa anggota keluarga lebih, izin saja, nggak apa-apa. Insya Allah diperbolehkan, ya. Walimah itu ada yang nggak datang juga, dan juga biasanya catering menyediakan lebih dari porsi yang disediakan. Kalau memang kita harus membawa anggota keluarga kita, nggak mungkin ditinggal, maka bawa saja. Nanti kalau sampai sana, kan biasanya salaman dulu sama pemiliknya, izin, Afan ini anak bawa ini nggak mungkin ditinggal, ya. Oh ya, silakan biasanya gitu. Tanpa menyebut boleh makan di sini, nggak usah gitu, ya. Kayaknya gimana gitu, ya. Berarti anaknya nunggu di luar dulu gitu. Tayyib, ya nggak mungkin juga, ya. Jadi seperti itu, Pak, ya, kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga berkaitan dengan adab, ya, untuk menunjukkan kepada orang tersebut supaya ketika dia melihat kita, kok bawa rombongan banyak ini. Kalau sudah dari awal sudah minta izin kan enak tuh, nggak ada macam-macam, ya kan, nggak ada macam-macam. Tapi kalau kita salaman berdua kemudian
yang lain nunggu suruh di meja makan atau ngambil makan kan gak enak nanti dilihatin. Ya, perbaikan gizi. Taib wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu zuhur. Ini satu lagi sebenarnya membalas kebaikan dengan kebaikan. Materi kalau nggak punya maka dengan doa perbanyak doa, ya, doa kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah kalau seseorang tidak berterima kasih kepada manusia. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.